Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini merupakan awal di minggu pertama kegiatan yang dilakukan di bulan April. Dan tentunya merupakan suatu kebanggaan bagi kita semua dan kebahagiaan tentunya dari Kanwil Kumham NTB. Kita kedatangan sebuah tim yang terkait dengan evaluasi pembangunan zona integritas. Tentu dipimpin oleh seorang tim dari tim penilai internal yang dalam hal ini Inspektorat Jenderal. Maka pada hari ini kegiatan ngopi, obrolan tentang aspirasi yang harus selalu kita kembangkan, yang kita kemas di dalam podcast Teamwork Kanwil Kumham NTB. Selamat datang tamu saya yang paling istimewa. Silakan. Ya. Silakan dipakai dulu. Iya, Pak. Ya. Oke. Bisa dipakai. Ya. Oke. Selamat pagi. Pagi, Bapak. Kita panggil saja langsung ya dengan panggilan akrabnya Pak Moko. Pak Moko. Ya, Pak Moko, ketika beberapa hari Pak Moko berada di wilayah Nusa Tenggara Barat dan sudah menilai beberapa satker yang akan ikut kontestasi menuju WBK. Apa saja sih sebetulnya yang dinilai dari tim TPI ini? Jadi setelah kami melakukan evaluasi ya Pak dan kunjungan ke lapangan sejak hari Rabu, yang saya amati Pak, kalau untuk kelengkapan dokumen sebagai administrasi untuk lembar kerja evaluasi, saya lihat secara umum itu sudah cukup baik ya Pak, kelengkapan dokumen. Dan memang seyakin-yakinnya saya, lulus atau tidaknya sebuah satker untuk menyandang predikat WBK, WBBM ya Pak, semata-mata itu ditentukan pada saat TPN melakukan cek fisik ke lapangan gitu ya Pak. Dan itu juga waktu kita bahas beberapa hari yang lalu, Bapak juga setuju bahwa dikaitkan dengan proses Kanwil ini mendapatkan predikat WBK tahun lalu, memang juga kan itu kan Bapak bercerita bahwa timnya juga kan lebih yang dia nilai dari hasil wawancara ya Pak, hasil cara Bapak menjawab pertanyaan dan kondisi real di lapangan. Yang saya amati terkait satker gitu ya Pak, memang kita nggak bisa idealnya sih semua kita bawa ya Pak, tapi yang saya lihat kita juga harus realistis bahwa setiap satker memiliki kondisinya masing-masing ya Pak, betul, gitu ya Pak. Tapi dari 7 satker yang sudah saya mendapat bagian 8 satker termasuk Kanwil, 7 sudah kita evaluasi. Saya yakin dan saya berharap minimal separuh dari yang 7 itu mendapatkan predikat Pak. Saya sebagai TPI hanya mempunyai kewenangan, tugas dan tanggung jawab membawa sampai ke level panel tingkat kementerian yang rencananya akan dilaksanakan di Jogja tanggal 11 Juni ya Pak. Terkait itu, sebagai saya tim penilai internal pasti akan kami bawa, tapi kan penentuan bukan di tangan kami. Oleh karena itu pada saat cek di lokasi kemarin, kami ada beberapa memberikan catatan kepada kepala-kepala satker Pak untuk menjadi perhatian dan pembenahan, mengingat masih ada waktu untuk mengejar dan menyempurnakan kondisi di lapangan begitu Bapak. Dan itu semua kita sudah sampaikan kepada kepala satker masing-masing, dan kami berharap dan kami tekankan juga kepada kepala satker dan teman-teman di satker masing-masing, tolong kami juga dibantu karena kami nggak bisa berjuang sendiri. Kalau kita memang sudah berkomitmen ingin meraih WBK, ya tunjukkan usahanya gitu loh Pak. Tunjukkan semangatnya. Begitu Pak, tunjukkan semangatnya, tunjukkan usahanya. Jadi saya titipkan kepada semua satker apa pesan dan catatan saya
Dan saya berharap mereka akan menyempurnakan, dan saya percaya kalau mereka berkomitmen mereka pasti menyempurnakan. Amin. Amin. Begitu Bapak. Amin. Jadi secara umum saya yakin tahun depan pasti ada satker yang WBK gitu loh Pak. Amin. Maksud saya di akhir tahun ini. Ya. Karena kita udah berusaha semaksimal mungkin menutup celah-celah yang bisa menjadi kegagalan pada saat tim TPN melakukan tugasnya gitu Pak, gitu. Ya. Demikian Pak. Ya, kalau di tahun lalu bahwa tim dari TPI sudah pernah turun juga ke wilayah NTB, cuman kali ini sepertinya ada nuansa baru nih dari tim TPI dalam rangka memberikan semangat kepada kita semua. Mulai dari awal sekarang tim TPI sudah turun ke lapangan, memantau, mendampingi, mengarahkan. Ini luar biasa. Ini berarti kami yang di wilayah merasakan banget auranya ini sudah aura yang positif, memberikan semangat, memberikan harapan kepada kita semua. Nah, Pak Moko ini kemarin sudah ke beberapa satker, sudah melihat baik performan fisik dalam rangka persiapan BBK sampai ke Sumbawa. Dari beberapa satker yang pernah dikunjungi Pak Moko, Ya Pak. bisa ada catatan-catatan yang penting yang perlu disampaikan? Ada Pak catatan penting, dan saya juga di depan Pak Kadif Min kemarin saya sampai geleng-geleng gitu. Saya tidak perlu sebutkan kali apa nama satkernya Pak. Cuma saya miris. Kok satker yang penghuninya 500 lebih kok CCTV aja nggak punya gitu loh Pak. Dan itu berlangsung bukan baru dari ini, ternyata dari 4 tahun ke belakang dia tidak punya gitu loh Pak. Ya. Karena saya rasa kita sepakat ya, kalau lembaga pemasyarakatan itu pasti konsentrasinya adalah keamanan ketertiban gitu ya Pak. Kalau administrasi segala macamnya kita masih bisa penuhi, kita masih bisa lengkapi di kemudian hari Pak. Tapi kalau nama keamanan ketertiban kan urgent gitu ya. Itu yang menjadi fokus saya. Malah saya ketemu di satu satker yang kepala satkernya gaul sekali, tapi kok tempatnya bagus. Itu saya jadi bingung gitu Pak. Jadi saya berpikir ternyata don't judge the book by its cover itu ternyata benar gitu Pak. Iya. Kalau memang kepalanya casingnya seperti itu, tapi ntar dulu kamu, makanya itulah yang saya dari awal, dari hari pertama, dan saya berterima kasih kepada Pak Kakanwil. Sebenarnya dari Jakarta, dan keyakinan dan analisa saya pun bilang lulus atau tidaknya pasti ditentukan lebih banyak karena TPN datang ke lokasi. Betul. Nah kami seperti awal kita ngobrol Pak, waktu kami datang, kami memang nggak punya budget untuk transport ke situ. Nah terima kasih Bapak sudah bisa menyerap apa yang kami inginkan, dan Bapak memfasilitasi sehingga kami bisa sampai ke Sumbawa gitu ya Pak. Nah itu jadi itu kembali ke saya bilang, seandainya kami nggak datang, kami cuma ketemu satkernya di sini, kepala satkernya ada wawancara di sini, pasti kami dengan lihat gaya itu bukannya bandel ini kepala, bukannya, tapi jiwa muda sekali Pak. Jadi kita nggak nyangka ternyata kantornya bagus gitu Pak. Dan sampai saya foto itu dia punya toilet disabilitas, saya belum pernah nemuin toilet begini. 7 satker saya jalanin selama di ini, bagus Pak. Amin. Gitu kan. Jadi ya itulah keuntungannya, itulah benefitnya kalau kita sampai turun cek lokasi Pak, gitu kan ya. Kalau nggak digituin nanti kita bisa ketipu. Jadi hanya bayangan saja. Betul Pak. Ya, hanya omongan saja, manis di bibir. Betul Pak. Tapi betul kenyataannya Pak. Ternyata Bapak udah bisa melampaui itu, sudah bisa melihat langsung. Mudah-mudahan ini apa yang disampaikan dalam obrolan pada pagi hari ini nanti didengar oleh seluruh teamwork kami di jajaran Kumham NTB. Dan pemirsa, terima kasih, hari ini kita sudah mendapatkan beberapa catatan yang harus kita lakukan bersama-sama. Saya yakin Kanwil Kumham NTB beserta teamworknya akan terus berjuang dengan tetap semangat atas inspirasi yang terbangun melalui ngobrolin inspirasi dari teamwork Kanwil Kumham NTB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.